Halo, namaku Juliana. Aku ingin menceritakan salah satu pengalaman pahit yang pernah aku rasakan. Sampai saat ini aku tidak tahu kenapa aku bisa mengalaminya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2002. Ketika itu aku tengah berbahagia karena dokter menyatakan aku hamil lagi. Aku, suamiku, dan anak pertamaku yang baru berumur 2 tahun sudah tak sabar menanti kelahiran si kecil. Di kehamilanku yang kedua ini aku lebih tenang menghadapinya. Aku telah banyak belajar dari kehamilanku yang pertama. Sampai akhirnya waktuku untuk melakukan USG telah tiba. Bidan mengatakan padaku bahwa aku akan memiliki anak laki-laki. Aku dan suamiku sangat bahagia mendengarnya. Anak pertama kami perempuan dan sekarang anak kedua adalah laki-laki. Saat itu bidan juga menyatakan bahwa janin yang ada di dalam kandunganku dalam keadaan sehat dan normal. Tidak ada masalah berarti di dalam kandunganku. Bidan juga menyebutkan bahwa tubuhku saat itu sehat dan tidak ada masalah. Kehamilanku berjalan baik-baik saja hingga tak terasa janin yang ada di kandunganku sudah memasuki usia 4 bulan. Sampai pada akhirnya hari yang mengerikan itu terjadi dan merenggut semua kebahagiaanku. Ketika itu di dekat rumahku ada pemancingan yang baru saja buka. Suamiku yang memiliki hobi memancing penasaran ingin mencoba memancing di sana. Ia pergi memancing di jam 12 malam. Otomatis malam itu di rumah aku hanya berdua saja dengan anak pertamaku. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku ditinggal berdua saja dengan anakku. Karena sebelumnya suamiku juga sering mendapatkan lembur yang mengharuskan pulang larut malam. Anakku juga tak pernah rewel jika ayahnya belum pulang ke rumah. Namun entah mengapa malam itu ia tampak gelisah. Berkali-kali ia menanyakan di mana ayahnya. Aku mencoba memberikan pengertian kepadanya. Untungnya dia bisa mengerti kalau ayahnya sedang pergi memancing. Ketika itu waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Aku lihat anakku sudah tidur dengan pulas. Aku saat itu memutuskan untuk tidur dan tak menunggu suamiku pulang. Toh dia juga membawa kunci cadangan. Namun saat aku ingin memejamkan mata, tiba-tiba perutku terasa mulas seperti ingin buang air besar. Di kamar mandi aku merasakan mulas yang begitu hebat. Namun ketika jongkok untuk buang air besar tidak ada kotoran yang keluar. Anehnya perutku terus merasa mulas. Rasa sakit juga terasa di bagian bawah perutku. Tiba-tiba saja aku merasakan ada tarikan yang begitu kuat dari bawah. Ketika melihat ke bawah aku tak menemukan apapun. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja terdengar suara tangisan anakku dari kamar. Tangisannya begitu keras. Aku yang khawatir dengannya langsung menghentikan aktivitasku di kamar mandi dan segera menuju kamar tidur. Aku melihat anakku menangis sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Aku menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Ia tak menjawab dan hanya terus-menerus menangis. Kulihat tangannya kemudian menunjuk ke arah pintu kamar. Ketika kulihat ke sana, aku tak menemukan apapun. Aku memeluk anakku untuk menenangkannya. Tapi ia masih terus saja menangis. Tiba-tiba saja perutku kembali sakit. Keringat dingin mulai keluar dari sekujur tubuhku. Untuk sesaat pandanganku terasa kabur. Jujur saja aku saat itu merasa takut terjadi sesuatu yang buruk. Untung saja rasa sakit itu tak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian suamiku sudah pulang. Melihat ayahnya pulang, anakku pun berhenti menangis dan kemudian menghampiri ayahnya. Tumben, ayahku mancingnya sebentar banget. Iya bu, perasaanku tiba-tiba gak enak tadi. Loh, emangnya tadi ada apa di sana? Gak ada apa-apa bu,
Aku cuma khawatir aja sama kamu. Sudah, jangan dipikirin. Setelah aku mandi, kita tidur ya sama-sama. Aku merasa saat itu suamiku sedang menutupi sesuatu dan tidak ingin membuatku khawatir. Di kemudian hari ia baru menceritakan apa yang ia alami. Di akhir cerita aku akan menceritakan apa yang ia alami. Singkat cerita, malam itu kami sekeluarga bisa tidur dengan nyenyak. Di pagi hari kami menjalani aktivitas seperti biasa. Aku bangun paling awal di saat suami dan anakku belum bangun. Aku belum merasakan ada yang aneh saat itu. Sampai ketika aku mandi, aku baru menyadari ada yang aneh dengan tubuhku. Perutku yang seharusnya mulai membesar tiba-tiba saja kempes. Aku yang saat itu panik langsung menyelesaikan mandiku dan membangunkan suamiku. Saat ku beritahu apa yang terjadi, suamiku panik dan langsung mengajakku pergi ke bidan. Bidan yang biasa menanganiku terkejut ketika melihat aku datang dengan kondisi perut yang kempes. "Ibu, kenapa? Ini kok perutnya tiba-tiba mengecil?" "Gak tahu, Bu. Semalam kondisinya masih normal kok." "Ibu kecapean atau gimana?" "Enggak. Aktivitas saya sama seperti biasanya kok, gak berlebihan." "Ya udah, Bu. Saya coba cek dulu ya." Saat melakukan pengecekan, aku melihat raut wajah bidan yang menanganiku tanpa kebingungan. Ia mengatakan akan melakukan USG untuk melihat kondisi janinku. Aku pun menyetujuinya. Ketika dilakukan USG, kami semua yang ada di ruangan itu terkejut melihat rahimku sudah kosong. Janin yang ada di dalamnya sudah hilang secara tiba-tiba. "Bu, ini saya cek di USG, janinnya tidak ada. Perut ibu sudah kosong." "Astagfirullah. Kenapa bisa kayak gini, Bu Bidan? Ya Allah." Aku benar-benar terpukul dengan kejadian ini. Suamiku juga terlihat sangat syok, tapi ia tetap berusaha menenangkanku. Saat itu aku masih tidak percaya janin yang ada di dalam kandunganku sudah hilang. Suamiku kemudian mengajak ke dokter kandunganku untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan ternyata hasilnya sama saja. Tidak ada janin di dalam rahimku. Sampai saat ini aku benar-benar belum tahu mengapa hal tersebut dapat terjadi padaku. Aku menduga semua ini ada hubungannya dengan kejadian perutku yang mendadak terasa mulas saat suamiku pergi memancing. Suamiku bercerita, ketika sedang memancing, tiba-tiba saja ada batu besar yang jatuh ke tengah kolam pemancingan. Padahal di sekitar sana tak ada bangunan tinggi. Saat itu terjadi, suamiku tiba-tiba saja merasa sangat gelisah dan khawatir padaku. Ia pun memutuskan untuk pulang. Anehnya di sepanjang jalan pulang ia banyak mendengar suara burung hantu. Tak hanya itu saja, ia melihat ada sesuatu yang terbang melintas di kepalanya dengan kecepatan tinggi menuju arah rumah kami. Aku dan suamiku berusaha untuk ikhlas dengan apa yang terjadi meskipun masih belum mengerti dengan penyebab kejadian ini. Podcast ini diproduksi oleh Extertainment. Dukung kami untuk terus berkarya. Dukungan dapat dilakukan melalui link Saweria di kolom deskripsi. Jika kamu memiliki pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi cerita. Terima kasih dan sampai jumpa.